Jadi pasif income itu pasif income. Pasif itu pasif ya. Nah, itu pasif. Pada dia apa? Pada dia pasif itu tidak bergerak, tidak aktif. Betul ya? Pasif. Nusarewa itu namanya pasif. Income pemasukan, pendapatan. Jadi pasif income itu pemasukan yang tidak bergerak. Haban 500.000 sebulan. Eta mah Pak Dodi begitu. Enggak kan yang Pak Dodi mah insyaallah ya. Beliau mah pasif segala-galanya. Enggak masuk pasif income kan. Jadi pasif income itu dia tidak bekerja tapi duit ngalir. Betul tidak? Ada tidak yang begitu? Ada tidak? Ada. Yang tidak ada mah ya ini yang tidak ada. Allahu Akbar, ikhwan. Orang yang jadi pengusaha, dia itu kerjanya teh ngaji. Kerjanya tuh ke pengajian. Kerjanya teh umroh, tapi duit terus apa? Ngalir. Kenapa? Karena pasti bukan. Karena ada apa? Ada mesin apa? Karena punya travel. Bener. Rada pinter sakediknya asal. Ya khatibillah semoga Allah muliakan. Ya. Maka kita berjuang jadi pasif income. Pengusaha itu berjuang untuk menjadi pasif income. Itu pengusaha loh. Nah, hebatnya bagi pengusaha ini masih target ya, masih motivasi ya, kan? Hebatnya jadi pengusaha bukan hanya dia menjadi pasif income, tapi dia akan menghasilkan pasif pahala. Allahu Akbar. Tahu pasif pahala? Bukan mau, tahu tidak? Gimana? Rada lapar sih kan? Tahu pasif pahala ya? Apa pasif pahala? Pahalana pasif. Bukan. Apa maksudnya pasif pahala teh? Dia tidak beramal tapi ngamal apa pahala? Ada tidak begitu? Ada tidak? Siapa yang begitu? Tadi yang pertama, yang tadi 3 orang itu. Satu siapa? Sedekah jariyah. Antum pengusaha, antum punya uang, dengan uang itu antum berapa? Sedekah. Betul? Sedekah apa tadi namanya? Jariyah. Ada yang akan bikin sumur, antum biayai sumur tuh 20 juta, 25 juta. Paham? Sumur itu jadi diberi apa diminum oleh masyarakat, dipakai untuk orang-orang di situ. Nyucinya, mandinya, ininya, itunya. Antum lagi tidur. Punya pahala tidak? Allahu Akbar, lihat, lagi tidur masih punya apa? Pahala. Afan, kalau antum ya kita sih sekarang lagi hidup, kita sholat, punya pahala sholat? Punya pahala sholat? Kalau ketika kita mati masih punya pahala sholat? Tidak selesai begitu. Maka orang yang hanya masih punya pahala adalah orang yang pertama tadi siapa? Sedekah jariyah. Orang yang bisa bersedekah jariyah. Allahu Akbar. Paham? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oh, Masya Allah. Padahal masih banyak ya. Alhamdulillah dipotongnya. Alhamdulillah. Saya ulangi ya. Sedekah apa? Sedekah apa? Jariyah. Maka pengusaha berjuang untuk menjadi orang yang sedekah jariyah. Itulah orang-orang yang kaya biasanya, yang berinfak untuk apa? Untuk orang lain. Dia punya pahala yang terus apa? Mengalir. Maka lihat pengusaha buat masjid. Saya deh. Dulu saya ngajar di Sapan ya. Ada seorang polisi, dia tuh banyak uangnya ya, dannya kepada ustadz saya, ke guru saya. Ustadz, mau beli tanah? Iya. Di mana? Di Anu. Sudah ada? Sudah ada. Berapa harganya? Sekian ustadz. Sekian pak. Lumayan mahal. Nggak apa-apa ustadz, dari saya semuanya. Masya Allah. 1, sekian M. Dari apa? Seorang. Dari sendiri 1 sekian M. Biar dari saya itunya. Masya Allah. Ikhwati yang semoga Allah muliakan. Maka di pesantren itu ratusan orang belajar. Kira-kira pahalanya ngalir nggak ke orang itu? Paham maksud saya? Masya Allah. Ini jalan menuju pasif apa? Pahala. Allahu Akbar. Itu. Paham ya? Maka ikhwati yang semoga Allah muliakan, semangat jadi apa? Pengusaha. Semangat punya usaha. Berjuang bismillah. Walaupun kecil, yang penting apa? Omsetnya besar. Ya, betul? Yang penting omsetnya ya di atas 5M ya, insya Allah. Mudah-mudahan jadi apa? Berkah untuk kita dan untuk istri
orang. Istri, siapa? Istri kita sendiri, Masya Allah. Untuk keluarga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk kaum muslimin. Membuat apa ini, Mas? Masjid, Masya Allah. Bangun masjid, itu biasanya apa? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang apa? Para pengusaha. Ya, maka kita niatkan jadi pengusaha, dan kita niatkan punya sedekah apa? Jariah. Kita nabung tiap hari ya untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren. Jangan banyak-banyak ya, tiap hari teh $1.000 terus kita apa namanya tuh? Tabungkan. Insya Allah cepat bikin apa? Masjid. Insya Allah. Paham ya? Jadi itu ikhwan, hebatnya pengusaha. Yang pertama tadi sebagai apa? Jihad. Yang kedua apa tadi? Punya pasif apa? Pahala. Paham ya? Nah, tinggal masalahnya ini tadi yang saya sampaikan tentang Nabi mengucapkan bahwa Nabi itu apa tadi? Celaka orang ya, bagi 3 orang. Yang satu tadi apa? Yang satu siapa? Apa tadi? Disebutkan nama beliau tapi tidak bersalawat. Yang kedua apa tadi? Menyanyiakan Ramadan. Maksudnya ketika masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Nah, maksudnya siapa? Kata para ulama, hum alladzina yazdaduna dzunub fi Ramadan. Pertama, orang yang rusak yang tidak diampuni di bulan Ramadan, orang yang bertambah dosanya di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan dia bikin dosa, Pak. Ketika Ramadan bikin dosanya nambah. Sebelumnya zina, waliyadzubillah. Sebelumnya ini, sebelumnya itu. Tetap dia lakukan di bulan Ramadan, ditambah lagi di bulan Ramadan tidak saum, tidak puasa, tidak saum. Paham? Tidak sholatnya masih Allahu Akbar. Itu mah orang yang jauh dari Allah, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua tidak termasuk ke dalam golongan yang pertama ini ya, yang kedua ini. Tapi ada yang kedua ikhwan, kata para ulama, yaitu siapa? Alladzina yastamirruna fil ma'asi, yaitu orang-orang yang masih terus-menerus dalam bermaksiat, melakukan dosa besar. Dia taat kepada Allah di bulan Ramadan, dia saum, dia taraweh, dia ini, dia itu, tapi masih berbuat apa? Maksiat. Apa itu yang biasa tidak disadari orang-orang, kata para ulama? Pertama, ini nih, apa ini? Al-lisan, dia selalu ngomongin orang lain, dia selalu berbuat buruk kepada orang lain, dia selalu apa? Menyinggung perasaan orang lain. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, pernah ditanya kepada seorang perempuan yang suka menyakiti tetangganya, kata Nabi, la khaira fiha. Padahal dia suka sholat malam, dia selalu saum di siang hari, dia selalu bersedekah, dia selalu berbuat baik, tapi dia suka menyakiti apa? Tetangganya. Kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya, wa hiya min ahli nar, dan dia termasuk ahli neraka. Padahal ahli sholat apa tadi? Malam, ahli saum dan lain sebagainya. Itu yang biasa tidak kita sadari. Paham ya? Maka kalau orang masih gibah, masih namimah, ngadu domba begitu ya, maka orang yang demikian walaupun saumnya bagaimana? Tidak menjadikan ampunan bagi dirinya, waliyadu. Nah, yang kedua nih yang penting nih bagi para pengusaha. Siapa kata para ulama orang yang masih berbuat maksiat itu? Alladzina ya'kuluna al-muharramat, orang-orang yang memakan harta haram. Memakan apa? Harta haram. Ini sholat mas sholat, tahajud bahkan, saum mas saum Nabi Daud, Masya Allah. Itu susah tidak? Berat tidak? Allahu Akbar. Saum seling. Hari ini saum, besok tidak. Besok lagi tidak. Besok lagi tidak. Itu mah antum dan saya ya. Orang soleh mas saum Nabi apa? Daud. Laksanakan, Masya Allah. Tapi kalau dia masih memakan harta apa tadi? Haram, tidak ada kebaikan baginya. Paham? Insyaallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujur, "Ya Ka'ab, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhdin." Wahai Ka'ab, tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Paham? Daging yang tumbuh dari harta haram enggak akan pernah masuk surga. Kata Wahab bin Al-Warad, menambahkan, beliau pernah menyampaikan, "Lau kunta maqama hadhihi sariyah." Kalau engkau berdiri seperti berdirinya tiang ini. Tahu tiang ya? Maksudnya apa berdiri seperti tiang itu? Saking apanya? Saking lamanya. Betul ya? Sholatnya lama, baca Qur'annya lama, dia berdiri lama. Kalau engkau sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh seperti berdirinya tiang ini, lam yanfa'ka syai', sedikit pun tidak bermanfaat bagimu. Kenapa? Hatta tanzura ma yadkhulu fi batnika, sampai engkau memperhatikan sesuatu yang masuk ke dalam apa?
perutmu, amin halal, amin haram. Apakah halal atau haram? Kalau orang tidak peduli yang halal dan haram yang masuk ke dalam perutnya, maka orang itu tidak ada manfaatnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Maka ikhwan, rambu-rambunya bagi para pengusaha, ingat satu saja sebetulnya. Jangan pernah bertransaksi dan memakan harta haram. Paham? Satu sebetulnya itu saja. Dua lah, satu lagi ya. Satu lagi, tidak melakukan pelanggaran kewajiban kepada Allah. Dua itu. Satu apa tadi? Tidak memakan apa? Tidak bertransaksi dan memakan harta haram. Yang kedua apa? Tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Itu saja sebetulnya. Maka usaha kita jadi jihad. Usaha kita menjadi pahala. Ketika apa? Tidak memakan harta haram. Kemudian yang kedua apa tadi? Ketika gimana? Tidak melalaikan kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera kemana? Ke toilet dulu, wudu. Iya ya. Kemudian kemana? Ke masjid. Betul? Maka orang kalau sudah seperti itu, kerjanya ibadah. Begitu maksud saya. Paham? Dia tahu kewajiban-kewajiban. Yang kedua, jangan memakan harta apa? Haram. Dan ini kalau dijabarkan, nah inilah pelajaran kita sebetulnya. Antum sebagai pengusaha itu harus tahu apa saja harta haram. Salah satunya, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang apa? Curang, licik. Kalau dia karyawan, harusnya jam 8, datang jam 9. Ingat, itu 1 jam itu korupsi itu. Itu korupsi itu. Halal tidak hartanya? Kalau dia digaji, kalau tiap bulan 1 jam begitu ya, kali 3 bulan berapa? Kali 1 bulan itu berapa? Berarti gajinya misalkan 5 juta, itu dipotong sekian, harusnya 4 juta sekian misalnya, karena dia 1 jam tidak apa? Tidak kerja. Karena apa? Karena lalai. Maka 1 jam itu harusnya dikonversi, harusnya dikurangi. Paham maksud saya? Harusnya 5 juta, 5 juta harusnya misalkan 4 juta, maka 1 jutanya mana ada saya? 1 jutanya itu harta apa? Paham? Itu gulul. Apa gulul? Korupsi. Baik korupsi waktu atau korupsi apa? Uang. Dia belanja. Sudah ya, selesai? Alhamdulillah. Tanya jawab. Sedikit saja nggak apa-apa ya. Ini rada-rada ini apa namanya tuh perlu di gitu ya. Ya. Saya sampaikan satu tadi korupsi. Misalkan antum belanja 1 juta, dinaikin jadi 1 juta berapa? Setengah, maka 500.000 itu harta. Paham? Ke kantor ngajuin 1,5 juta, padahal dibelanjakan berapa? 1 juta. Nah itu namanya bangsat. Paham? Puntennya itu terlalu lemas ya. Harusnya apa? Itu bangsat, itu maling, itu korupsi, itu nggak boleh. Itu namanya apa? Gulul. Termasuk gulul hadayal umal, hadiah bagi para pekerja. Lihat hadiah para. Sebelum itu riswah. Apa riswah? Suap menyuap. Kalau kamu mau masuk ke tender ke perusahaan saya, bayar sekian. Paham? Kalau kamu mau ikut tender ke saya, sekian persen buat saya. Itu namanya apa? Sok saya diloloskan, tapi dengan catatan kamu ngasih ke saya. Itu namanya apa? Riswah. Suap menyuap. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasi. Allah, Rasulnya melaknat orang yang suap, menerima suap dan memberikan apa? Suap itu. Paham ya? Nah, termasuk gulul adalah orang yang mendapatkan hadiah dari orang lain. Misalnya tadi pegawai, ya, bertransaksi dengan klien, supplier dan lain sebagainya dari orang lain. Dia tidak suap, dia tidak minta sekian, enggak. Tapi selesai transaksi, dia ngasih itu hadiah. Paham? Hadiah ini, hadiah itu, motor lah atau apalah yang nilainya memang besar, diberikanlah kepada dia. Kemudian dia ambil, halal tidak? Halal tidak? Halal tidak? Tidak. Itu haram. Itu namanya apa? Gulul. Karena itu milik siapa? Milik perusahaan. Paham ya? Nah, perkara yang seperti ini sedikit demi sedikit harus kita pahami. Karena ikhwan, mohon maaf ya. Aduh, satu aja ya. Ini apa? Saya pernah ditanya, ada orang yang sampai ingin bertransaksi. Dia itu ini kan batu bara.
sekali ngirim batu bara sekian kontainer, itu miliaran ya. Nah, orang yang bagian pengadaannya itu minta sekian persen dari setiap transaksi. Satu kali melihat transaksi, baginya dia tuh, buat dia tuh 250 juta. Berapa? 250 juta. Maka dia nanya ke saya, bagaimana? Gak boleh Bu, begini. Tapi kan Ustaz, saya mah tidak suap, jadi dia aja yang meminta gini dan sebagainya. Betul, cuman kalau kata saya, kalau ibu punya karyawan seperti itu, ya, misalnya ibu teh sekarang penjual, ibu teh sekarang jadi pembelinya, paham? Pembelinya. Ketika ibu jadi pembelinya, punya karyawan seperti itu, sekali transaksi berapa tadi? 250. Kira-kira ibu bagaimana kalau punya karyawan seperti itu? Kalau antum punya karyawan seperti itu bagaimana? Kita rekrut begitu terus? Bagi 250 jutanya? Apa yang kita lakukan? Sikat, betul tidak? Kenapa? Karena ini uang perusahaan. Nah, ini hal-hal yang demikian yang harus kita perhatikan ya. Maka ikhwati fillah semoga Allah muliakan, dan menyampaikan ini tidak bisa 1-2 pertemuan, harus sedikit demi sedikit. Bagaimana tadi jadi marketing agar sesuai dengan syariat, tidak melanggar rambu ya. Bagaimana jadi HRD agar tidak melanggar rambu. Bagaimana bisnis online tidak melanggar rambu. Bagaimana bisnis ini tidak. Itulah yang kita harus pelajari sebagai seorang pengusaha yang insya Allah setiap gerak geriknya jadi pahala, jadi jihad. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah setiap keringat kita akan menghantarkan menuju surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan ya, demikian mungkin ya Akang Teteh yang saya sampaikan. Silakan sekarang mungkin dilanjutkan dengan Kang Dani. Insya Allah saya akan pulang duluan ya. Boleh? Enggak ya, insya Allah. Dengan tanya jawab. Barakallahu fiik. Saya berikan kepada Kang Gilang ya, bukan Kang Dani. Afwan. Fadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas pencerahannya, pembekalan pembuka di awal buat kita tentang tarhib dan tarhib, motivasi dan rambu-rambu yang tadi singkat, padat dan jelas gitu ya Ustaz. Termasuk juga rincian-rincian nanti rambu-rambu yang sangat detail, bahkan sangat halus begitu, yang kita sendiri saru ini sebenarnya boleh atau tidak, halal atau haram seperti itu. Semoga Allah berikan kesempatan nanti untuk kita majelis kembali gitu Ustaz, karena insya Allah ini selingan di bulan Ramadan ini akan berlanjut kajiannya selama sepekan sekali begitu ya, yang nanti insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut bersama Ustaz Saiful gitu ya. Kita akan bersamai secara online atau offline ya, secara online sementara kegiatannya gitu ya. Baik, karena tadi waktunya dikorupsi Ustaz. Iya betul ya. Jadi, aduh mohon maaf ya. Jadi semula ada 15 menit, tapi berapa menit ya sekarang? 10 menit barangkali ya. 10 menit barangkali untuk satu pertanyaan terlebih dahulu, untuk kemudian nanti kita mendengar juga paparan dari praktisinya langsung kan tadi gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan ya, dari para praktisi ini terlihatnya, kalau tadi Ustaz melihat di sini wajah-wajah pengusaha semua. Ya, baik, silakan. Mic-nya boleh diberikan. Boleh perkenalkan nama Kang dan dari apa perusahaannya atau tempatnya usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas waktunya Kang, Ustaz juga tadi ilmunya sangat bermanfaat bagi saya yang lagi mengawali ya, buat mendapatkan passive income dan passive pahala gitu. Saya Jamal, kebetulan sekarang lagi diamanahi sama Bapak Anggas, Bapak Syafi untuk mengoperasionalkan salah satu brand baru, Lady Mandra namanya. Ya, ini salah satu keresahan saya. Kebetulan sekarang sih karyawan, alhamdulillah baru ada 2 orang lagi merintis itu saja. Cuman ada sebuah
yang selama ini saya rasakan saja dari perusahaan sebelumnya dan sekarang juga. Yang saya mau tanyakan tadi kan menyangkut tentang kita sebagai pemimpin perusahaan harus kita sebagai salah satu pemimpin perusahaan harus menjaga karyawannya untuk tidak melanggar aturan yang salah satunya lah rukun Islam ya, dari sholat, dari puasa, dari sedekah dan dari rukun Islam yang tersebut besar. Nah, untuk karakter saya yang mungkin tidak mau berdebat gitu ya, dengan ya intinya nggak mau ribut ya udahlah gitu ya. Nah, cuman untuk teguran kayak hayu sholat gitu kan, hayu puasa gitu. Cuman ada tetap karyawan yang tidak melakukan gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah dosanya itu ke saya juga gitu? Karena ya ini mungkin salah satu keresahan saya selama dulu di perusahaan dulu menggawangi sebuah tim yang sangat lumayan besar gitu. Dan kalau seperti itu, case-nya seperti itu, apakah itu termasuk dosa yang saya tanggung atau enggak? Itu aja sih satu pertanyaannya. Maaf keliling-keliling. Ya. Alhamdulillah. Langsung. Masya Allah. Baik, bismillah. Baik, Akang Teteh, barakallahu fikum ya. Ini bagus sekali ya, Masya Allah pertanyaannya dari Kang siapa tadi? Kang James ya, Kang Jamal ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus pertanyaannya. Gimana tadi tuh? Oh ya, pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban. Kita sebagai pemimpin bagaimana gitu ya? Sebelum masalah apakah antum dapat dosa atau tidak, saya ingin menyampaikan dulu ini kepada semua secara umum, bahwasanya ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang lain pada kepanasan, kehausan, dalam badan krodit gitu ya, sampai orang kafir mengatakan, ya Arab, ya Allah, arihna, ya Allah istirahatkan kami ya Allah, walaupun kami harus masuk ke dalam neraka. Mereka nyangka neraka itu apa? Lebih dingin. Meureun we di neraka maya AC begitu ya, atau aya naon teh kipas angin dan lain sebagainya. Mereka nyangka neraka itu lebih mending, padahal ini dalam keadaan apa? Lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Tapi saking padang mahsyar itu menyakitkan, maka akhirnya mereka tersiksa demikian. Tapi ada 7 golongan yang akan Allah. Nah, siapa itu? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang apa? Adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Adil itu lawan katanya apa? Tidak adil, ya benar. Nah, tidak adil teh? Betul tidak adil? Apa maksudnya? Zalim. Saya tanya, apa kezaliman yang paling besar? Kezaliman yang paling besar? Syirik. Paham? Maka pemimpin yang adil, apa lawan kata syirik? Apa lawan kata syirik? Tauhid. Maka pemimpin yang adil itu pemimpin yang menggiring anak buahnya untuk bertauhid, untuk hanya menyembah siapa? Allah, untuk takut hanya kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itulah pemimpin yang adil. Maka antum kalau jadi pengusaha ya, maka sebelum saya jawab, antum wajib menjadi pemimpin yang adil kalau antum ingin menjadi orang yang nanti dinaungi pada hari tidak naung kecuali naungan Allah. Paham sampai sini? Itu 1, 2. Yang kedua, ikhwati billah yang semoga Allah muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Lihat apa? Kemungkaran, lihat orang berbuat dosa. Falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan undang-undangnya, dengan paksaannya.
ubah kemungkaran itu. Kalau apa tadi? Mampu. Paham? Fa illam yastati, kalau tidak mampu pabilisani, maka dengan apa? Lisannya. Fa illam yastati, tapi kalau tidak mampu fa biqalbi, maka dengan apa? Hatinya. Wa dzalika adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Paham ya? Nah, maka jawabannya sudah kelihatan sekarang. Kalau Kang Jamal misalnya, atau kita semua nih punya karyawan, dia tidak sholat, saya tanya, tidak sholat itu kemungkaran bukan? Kemungkaran bukan? Kemungkaran bukan? Bukan lagi kemungkaran, induk dari apa? Kemungkaran. Saya tanya, orang yang suka maling suka sholat tidak? Biasanya mohon maaf ya, kira-kira sebelum kita membegal, sebelum kita maling, ngumpul dulu ya si itu tukang begal itu. Kita berdoa bersama kepada Allah, kita tahajud bersama kepada Allah gitu ya. Kita sholat berjamaah, gitu heula mah. Paham? Jadi yang biasanya orang berbuat maksiat, berbuat dosa besar itu pertama kali karena dia berani meninggalkan sholat. Paham ya? Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, jangan pernah kita, keluarga kita, anak buah kita berani meninggalkan sholat. Ya, maka bagaimana caranya? Tadi dengan cara diajak dengan lisan. Kalau misalnya kita belum mampu. Nah, kalau seperti antum pengusaha, antum punya karyawan, antum punya kewenangan, antum punya ini, kalau tidak sholat, apalagi tidak sholat berjamaah atau tidak sholat, mohon maaf, SP1 sehari, 2 hari SP2, 3 hari SP3. Bahkan ada karyawan-karyawan, kita juga alhamdulillah ya, apa nama tuh, saya beberapa perusahaan saya juga ngisi begitu. Salah satunya mereka salah satunya undang-undang, bukan undang-undang, apa namanya tuh? SOP, aturan. Kalau nggak ikut ngaji, ini sanksinya, masya Allah. Paham? Kalau nggak sholat berjamaah, ini silakan memilih. Mau apa? Mau terus kerja di sini atau cari tempat lain. Punten ikhwan, orang lain ini mereka memaksa karyawannya untuk berbuat maksiat kepada Allah, mereka berani. Tidak boleh sholat Jumatan, betul tidak? Ada orang yang nangis ke saya, menangis, Ustadz saya beberapa kali tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena saya dipaksa untuk terus apa? Kerja. Subhanallah, lihat, orang itu berani untuk memaksa, paham? Maka kita memaksa untuk apa ini teh? Memaksa untuk masuk apa? Surga. Kita, tapi tadi dengan cara yang apa? Lemah, lembut dulu, kita ajak dulu dengan lemah lembut. Yuk sholat yuk. Sholatnya begini. Sholat tiangnya apa? Agama. Orang yang tidak sholat meruntuhkan apa? Agama. Kita sedikit demi sedikit. Tapi lama-kelamaan ternyata tidak berubah. Maka bisa jadi ya kita sebagai pengusaha siapkan aturan agar setiap karyawan kita menjadi karyawan yang soleh. Paham? Kenapa? Karena inilah nilai dari ibadah. Kalau tidak seperti itu ya, maka akhirnya keberkahan dari usia kita akan berkurang ya. Maka saya sarankan untuk apa? Karyawan kita satu visi satu misi dengan kita. Bayangkan kita dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kapal kita menuju sebuah apa? Tempat tujuannya yang kesini, ternyata ada di antara penumpang kapal itu yang melubangi kapal itu dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Hancur. Ingat sekali lagi, perusahaan yang kita buat itu dua ikhwan, dua Kang. Satu sukses apa? Dunia. Dua sukses apa? Akhirat. Jangan hanya satu sukses sukses apa? Dunia saja, enggak. Tapi dua, sukses dunia, sukses apa? Akhirat. Maka ketika sukses dunia itu tercapai, berjuanglah juga mencapai sukses apa? Akhirat. Nah, kesimpulan terakhir, kalau kita tidak ngajak, tidak merangkul ya, kita malah hati pun baiklah kenueda urusan manehna, maka yang demikian itu orang yang apa? Kena dosa. Kenapa? Karena dia tidak merubah kemungkaran ya, minimal dengan apanya tadi? Hatinya teh, aduh ya Allah, kenapa karyawan saya teh begini ya? Itu resah hatinya, minimal begitu. Kalau kalau sudah seperti itu berarti ada iman. Tapi kalau tidak seperti itu, maka ikut apa? Dosa. Karena membiarkan orang bermaksiat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Salah satu keluarga kita bukan hanya keluarga yang ada di dalam
rumah kita, tapi keluarga yang ada di dalam perusahaan kita. Bismillah, semuanya mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh. Semuanya bisa ngumpul di dunia, ngumpul juga nanti di surganya Allah Ta'ala ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Begitu Kang Jamal, jadi harus berbuat tawassul bil haq begitu ya, Kang, dengan kebijakannya, dengan tangan, dengan lisan, dengan doa, kurang lebih begitu. Karena Kang Jamal pemimpinnya begitu ya, paling tidak ketika di perusahaan menciptakan suasana ketaatan begitu barangkali kalau saya ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustaz Saiful jazakumullah khairan atas pencerahannya, sharingnya kepada kita semua meskipun waktunya terbatas. Namun nanti kita berlanjut Ustaz di kajian pekanan kita selama bulan Ramadan yang insya Allah nanti akan diinfokan lebih lanjut. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Saiful atas pemaparannya. Untuk itu insya Allah kita akan memasuki sesi kedua begitu, yaitu sharing dengan Kang Dhani. Jadi itu saya kembalikan lagi kepada MC. Afwan ya. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Ahmad. Tadi materinya bermanfaat banget ya Kang. Ya, betul. Mungkin kalau kata kami nggak puasa mah isinya full daging gitu. Oh, jadi daging suka begitu ya. Daging semua. Tapi kalau daging nggak ada tulangnya gimana? Harus ada tulangnya kan? Kan daging goreng. Oh, daging ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara selanjutnya, yaitu sharing session dengan Kang Dhani Bustaman. Beliau merupakan owner dari Katsurukan dan juga Bergerak. Nah, untuk sedikit info nih, Akang Teteh, Bergerak ini adalah sebuah bisnis jualan burger gitu ya, dimana keuntungan 100%-nya itu akan diperuntukkan untuk sedekah dan kegiatan sosial. Jadi untuk Kang Dhani Bustaman, kami persilakan.